Kesempatan untuk bekerja bersama dengan perusahaan atau orang ternama seringkali merupakan perasaan yang begitu menyenangkan, suatu kehormatan yang membanggakan. Tetapi mengapa ketika panggilan untuk bekerja bersama Tuhan, Sang Pemilik dan Pencipta alam semesta, dianggap sebagai suatu beban? Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada episode ke-10 Inverse, Pedoman Belajar Alkitab Pemuda. Pada episode ke-10 ini kita akan belajar dengan judul Dipanggil untuk Melayani, yang kita akan pelajari bersama-sama dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Video pembahasan ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Anda. Untuk memperoleh pengalaman lebih mendalam, Anda perlu mempelajarinya di rumah masing-masing secara pribadi. Dan jika Anda belum memiliki buku Inverse versi cetak, Anda dapat memperolehnya melalui pemimpin sekolah sahabat jemaat masing-masing. Dan juga Anda bisa DM ke Instagram kami @inversebible_id. Dan juga jika Anda ingin memiliki buku Inverse versi digital, Anda juga bisa memilikinya melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Baik, untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan Pendeta Victor. Halo Pendeta, Shalom. Shalom Kak Alicia, apa kabar? Baik, puji Tuhan Pak Pendeta. Shalom juga untuk seluruh pemirsa dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini kita sudah siap ya Pak Pendeta untuk membahas episode ke-10 ini dengan judul Dipanggil untuk Melayani ya Pak Pendeta. Untuk itu mungkin Pak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk melanjutkan pembelajaran pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk memahami setiap bahagian pelajaran yang akan kami bahas. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber hikmat dan pengetahuan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Tapi kami akan membacakan ayat 8 sampai dengan 16 saja. Dan kita akan membaca secara bergantian ya Pak Pendeta. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat 8. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari? Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Amin. Pak Pendeta, untuk kita nih anak-anak muda zaman sekarang ini sangat concern atau sangat peduli dengan unfairness atau ketidakadilan. Ya, jadi di mana-mana kita tuh selalu berbicara tentang adil, tidak adil. Ini banyak banget diungkapkan di media-media sosial terutama gitu ya Pak Pendeta. Dan di diskusi-diskusi juga ini seringkali dibahas bagaimana tidak adilnya mungkin orang dalam di keluarga atau di lingkungan pekerjaan, di kampus, itu banyak kita bahas mengenai unfairness atau ketidakadilan. Nah, kalau pelajaran pekan ini kalau dibaca sekilas lewat, ini kita langsung mikir, tidak adil, terkesannya tidak adil gitu ya Pak Pendeta. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa Yesus menggambarkan perumpamaan ini sebagai gambaran kerajaan sorga?
Mungkin bisa Pak Pendeta ceritakan juga dari sisi historikal pada zaman itu Pak Pendeta. Oke, baik. Kalau kita tadi membahas dan membaca dari Matius pasal 20 ini sebuah perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi kita langsung bisa paham bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah Bapa di sorga, dan kemudian penggarap atau upahan pekerja-pekerja di kebun anggur itu adalah kita, manusia. Nah, secara historisnya bahwa pekerja-pekerja yang pertama dipanggil itu adalah bangsa Israel yang telah diberikan kesempatan pertama sekali sebagai satu umat untuk menceritakan, memberitakan kabar siapa Allah, memperkenalkan Allah kepada semua bangsa. Dan mereka yang sudah mengerjakan pekerjaan ini dari sejak awal, itulah yang dimulai sejak fajar, masih pagi-pagi, yang dipanggil dan bersepakat dengan pemilik kebun 1 hari 1 dinar. Itu sudah sepakat dari awal, dan mereka memulai kesepakatan itu dan dipekerjakanlah pekerja yang pertama itu. Jadi secara historisnya adalah mereka yang menerima panggilan itu adalah bangsa Israel. Tetapi berjalannya waktu kita tahu banyak dari bangsa Israel yang tidak menerima panggilan itu, sehingga sang pemilik kebun melihat bahwa pekerjaan ini harus segera diselesaikan dan membutuhkan banyak pekerja. Itu sebabnya kesempatan itu dibuka di luar bangsa Israel. Ada orang-orang asing, orang-orang lain di luar bangsa Israel yang juga diundang, diberikan kesempatan untuk menjadi pekerja di kebun anggur milik Tuhan itu. Itu secara historisnya. Ya. Oke, jadi secara historis berarti ini yang dipanggil terlebih dahulu ini yang dari fajar itu adalah bangsa Israel, dan kita mungkin termasuk orang-orang yang dipanggil pada saat-saat terakhir ini mungkin Pak Pendeta? Ya, setelah itu ada kesempatan. Kita lihat tadi ceritanya setelah fajar itu kira-kira jam 6 pagi. Ya, setelah kemudian jam 6 pagi tuan itu menemukan atau mencari pekerja lagi di jam 9. Jam 9 pagi. Setelah itu dia bertemu lagi dengan pekerja yang dia panggil, diajak bekerja jam 12. Kemudian jam 3. Dan yang terakhir itu adalah yang jam 5 sore. Nah, orang-orang yang dipanggil di akhir ini, saya mau katakan itu adalah orang-orang yang menerima kebenaran dan menerima panggilan itu di luar bangsa Israel, termasuk kita yang ikut dilibatkan dalam pekerjaan pengabaran Injil ini. Jadi tugas dari pekerja ini menggambarkan tugas kita melayani Tuhan, dipanggil untuk melayani untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Itulah tugas dari pekerja-pekerja kebun anggur itu. Baik, berarti kita sudah hidup memang di jam 5 sore itu tinggal 1 jam lagi kan selesainya jam 6 ya Pak Pendeta, 12 jam pekerjanya ya. Kita sudah hidup teman-teman di jam 5 sore ini, dan saya tertarik Pak Pendeta di ayat 4 ini, ya kan? Di ayat 4 itu ada kata-kata dari pemilik anggur ini, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan langsung diterima begitu saja oleh para pekerja. Nah, kenapa ini jadi satu apa ya? Kan kalau tadi kan untuk yang pertama kali yang pada saat fajar itu, yang kelompok yang pertama itu kan kita sudah tahu bahwa mereka dikasih kesepakatan. Mereka di kontrak kerja lah ya, kontrak kerja. Saya akan kasih kamu 1 dinar, kamu akan bekerja pada saya selama 1 hari. Dan mereka menerima itu. Sedangkan di kelompok yang terakhir-terakhir ini cuma dibilang based on saya akan memberikan apa yang pantas kuberikan padamu gitu. Apa yang bisa kita elaborate dari sisi kerohanian pada ayat 4 ini Pak Pendeta? Oke, jadi kalau kita melihat ayat 4 tadi itu, selain dari yang dipanggil bekerja di awal jam 6 pagi, setelah itu tidak ada kesepakatan upah. Sang pemberi upah hanya memberikan 1 jaminan.
aku akan memberikan upah yang pantas. Dan penerima pekerjaan itu, yang dipanggil itu, dia hanya bekerja dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bermurah hati, yang pasti akan memberikan upah yang sesuai. Tidak tahu mau berapa, mereka tidak tahu berapa, tidak juga menuntut berapa, Ya. tidak menuntut harus berapa. Karena apa? Kita lihat dalam pelajaran ini, yang ditemukan setelah jam 6 itu adalah orang-orang yang memang tidak punya kesempatan bekerja. Tidak ada kontrak kerja untuk mereka. Mereka menunggu. Nah, kalau Kak Alicia sering jalan di daerah di tempat kita tinggal itu, kita sering melihat di pinggir jalan itu ada bapak-bapak atau ya. orang-orang yang Betul. mau membawa alat kerja, ada alat lah, ada seperti apa itu, ada rotan yang bisa mengangkat. Mereka sedang menunggu. Mereka menunggu orang yang akan datang menyapa untuk memberi mereka pekerjaan. Ya. Dan mereka menunggu mungkin sampai berapa jam, dari sejak pagi mereka duduk untuk menunggu. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah diberi kesempatan bekerja sebelumnya. Dan mereka bersuka cita ketika dikasih kesempatan bekerja. Dan mereka tidak diberi kesepakatan tadi berapa upahnya. Mereka hanya bekerja secara iman, Tuanku akan membayar yang pantas sesuai dengan janjinya. Dia tidak tahu berapa yang akan dia terima. Untuk sekarang ini, apa yang kita mau ambil? Ada banyak dari antara kita mungkin karena belum dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Atau mungkin ada orang yang bingung bagaimana cara melayani Tuhan. Ya. Ada orang yang rindu mau melayani Tuhan, tapi tidak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak ada orang yang memberikan atau menemui orang-orang, anak-anak muda, teman-teman orang muda. Bisa saja mungkin banyak yang punya karunia, tapi tidak ada yang memberikan kesempatan itu. Mereka menunggu, bahkan bertahun-tahun dalam hidupnya sebagai pengikut Yesus, mereka tidak diberikan kesempatan untuk melayani. Nah, sekarang panggilan pelayanan itu dalam pelajaran kita ini akan lebih paham. Kita semua punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Mau kapan saja itu panggilan datang, terima. I see. Itu dia, untuk orang yang bekerja setelah jam 6 pagi atau setelah jam 12, jam 1 dan jam 3 itu. Itu kelompok orang-orang yang dipanggil di bagian akhir, sudah hampir sore hari. Dan Pak Pendeta, kalau misalnya melihat dari kalau misalnya bilang timeline waktunya, ini banyak dari kita ini yang merasa emang apa motifnya gitu. Jadi karena mungkin lihat kalau misalnya itu harusnya ada kontrak dong, saya harus tahu apa yang akan saya dapatkan gitu ya. Yeah. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Apa yang dapat saya lakukan ketika saya melakukan A gitu ya? Apa yang akan saya dapatkan gitu. Nah, kalau di sini Pak Pendeta, apa yang seharusnya menjadi motif terbesar bagi kita ketika kita menerima panggilan pelayanan itu? Apakah jadinya reward oriented served, berorientasi pada apa yang rewardnya gitu, atau bagaimana sebenarnya ketika Alicia nih mau melayani misalnya di Inverse atau di WKB atau dimanapun di gereja, apa yang sebenarnya harusnya menjadi motif utama kita gitu Pak? Oke, Kak Alicia, perumpamaan ini sebenarnya kalau kita lihat baca ayat sebelumnya, ini adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan Petrus di pasal 19 ayat 27 di bagian sebelumnya. Nah, ini pertanyaannya. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, kemudian 28, Yesus juga memberikan jawaban langsung. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel."
Apa yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini adalah, Kak Alicia tadi bertanya apa orientasi kita dalam melayani mengikut Yesus. Itu hal yang normal, bahkan sejak Petrus dan murid-murid yang lain juga dipanggil menjadi murid Yesus. Petrus bertanya, kami sudah tinggalkan nih banyak pekerjaan, main job kami yang kami selama ini hidup dari sana, kami sudah tinggalkan nih. Artinya sudah tidak lagi full time bekerja mengerjakan itu karena harus mengikut Yesus. Di dalam pikiran Petrus, apa nih kira-kira yang akan kami dapatkan? Yesus tahu itu. Yesus tahu. Makanya Yesus langsung memberikan satu jaminan yang mungkin Petrus tidak pernah sangka itu. Petrus hanya berpikir secara materi, karena hitungan dia manusia adalah dia tinggalkan materi, penghasilan, income yang selama ini dia terima, akhirnya tidak dapat lagi, sekarang dia ikut Yesus, berapa nih materi yang harus saya terima? Yesus tidak menjawab secara materi. Yesus menjawab satu jaminan, janji hidup kekal yang akan diterima oleh Petrus dan murid-murid yang lain yang bila mana mereka tetap setia mengikut dan menjadi pekerja-pekerja bagi Yesus Kristus. Nah, sekarang apa sih orientasi kita untuk melayani Tuhan sekarang? Apa orientasi teman-teman untuk ambil bahagian dalam pelayanan dalam gereja ini? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kalau orientasi kita adalah hanya sekedar materi, orientasi kita hanya sekedar sesuatu yang sifatnya kebutuhan duniawi, pengakuan, eksistensi, penonjolan diri, itu tidak akan tepat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Karena Yesus menjanjikan kasih karunia, keselamatan, hidup kekal bagi semua orang yang masuk dari jam 6 pagi, yang masuk jam 5 sore, yang bekerja sepanjang satu hari, yang bekerja hanya 1 jam, menerima upah yang sama, hidup kekal di surga. Jadi inilah yang harus kita pikirkan. Bekerja bagi Kristus adalah sebuah keharusan bagi setiap pengikut Yesus, karena kita akan menerima janji dan menerima upah itu. Oke, Pak Pendeta, berarti dalam sesi ini kita sudah belajar bahwa semua orang itu dipanggil untuk bekerja bagi Allah. Kita juga sudah belajar bahwa semua orang mendapatkan kesempatan dan kita mendapatkan reward yang sama, yaitu kerajaan Allah, suatu hidup yang kekal, dan untuk itu kita harus menjadikan itu sebagai orientasi kita dalam bekerja bagi Tuhan. Baik sahabat Inverse, kita akan melanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma.
Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Tadi kita sudah membahas apa yang Alkitab katakan mengenai konsep pelayanan yang Yesus perkenalkan melalui perumpamaan yang kita bahas pada pekan ini. Nah, selanjutnya bagaimana nih kita sebagai orang muda Pak Pendeta? Kita mengetahui bahwa kita dipanggil untuk melayani di kebun anggur tertentu. Kan mungkin banyak nih yang sudah tahu panggilannya, oh saya terpanggil untuk melayani di anak-anak atau di bidang musik atau di bidang evangelism yang lain gitu kan. Tapi banyak juga yang belum tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita tuh dipanggil untuk melakukan pelayanan di tempat tertentu atau di bidang tertentu Pak Pendeta? Oke. Bagian sebelum pelajaran kita ini, kita pernah membahas ada yang Tuhan berikan 5 talenta, Ya. ada 3 talenta, ada 1 talenta. Ada banyak rekan-rekan orang muda ini mengukur dirinya dengan talenta yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Jadi dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Harusnya saya bisa seperti dia, bisa A, B, dan C. Tapi kenapa saya tidak bisa lakukan itu? Seolah-olah harus seperti yang lain lah, itu baru dia bahagia dengan pelayanannya atau bidangnya. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa masing-masing kita punya karunia rohani. Nah, di gereja kita ada perangkat alat untuk mengetahui karunia rohani, apakah paling tidak itu bisa menggambarkan apa karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saya, sesuai dengan yang saya miliki atau yang saya punya. Jadi kalau kita mengetahui karunia rohani yang kita miliki, paling tidak sesuai dengan apa yang dibuat oleh perangkat alat untuk ujian karunia roh itu, kita harus mengambil bagian di bidang itu. Kalau saya adalah seorang yang dikasih Tuhan karunia untuk berkhotbah, ya saya harus berbahagia, bersukacita melakukan tugas saya berkhotbah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak perlu saya iri hati untuk orang-orang yang punya karunia bermain musik, bernyanyi dengan bagus. Saya tidak perlu harus lakukan itu, baru itu disebut pelayanan yang terbaik, karena Tuhan mengizinkan saya karunia yang berkhotbah. Dan semua yang lain juga seperti itu. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Yang pertama pasti kita harus berdoa kepada Tuhan sebagai sumber karunia rohani itu. Ya. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh sebagai pemilik dari karunia rohani itu sendiri. Banyak dari antara kita dirusak keinginannya oleh si jahat karena dia melihat karunia rohani yang lain yang dimiliki temannya yang harusnya dipaksakan untuk dirinya. Akhirnya pelayanannya menjadi sebuah pelayanan yang hampa. Walaupun dia paksakan dirinya bukan di bidangnya, itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak membawa sukacita kepadanya. Karena Allah telah memberikan kita masing-masing karunia sesuai dengan bidang kita. Dan mari melayani Tuhan sesuai dengan bidang kita dan bersukacitalah di sana. Itulah pekerjaan, panggilan pelayanan yang bisa kita terima. Kalaupun hanya 1, kalaupun hanya 3, tidak harus 5, saya harus mengerjakannya dengan penuh sukacita. Ya, benar banget Pak Pendeta. Dan juga tadi Pak Pendeta bilang dipimpin, merelakan diri untuk dipimpin oleh kuasa roh itu ya, Roh Kudus itu terjadi di saya Pak Pendeta. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya sedang mengalami A, saya bergumul, kemudian saya bisa menang gitu ya, saya menang, kemudian besoknya tiba-tiba ada gitu yang harus saya ceritakan pada orang lain. Jadi ternyata teman saya ini sedang berbeban berat. Saya nggak tahu gitu. Ketika saya datang, tiba-tiba itu mengalir begitu saja dan saya sadar, loh, kok saya ada di sini gitu. Tuhan itu memang benar-benar luar biasa untuk memimpin kita, bukan dengan kita harus A, B, C, D, F, G gitu ya. Tapi memang ketika kita relakan diri kita untuk dipimpin,
bisa aja mengalir begitu saja, ya itu pekerjaan Tuhan, bukan Betul, pekerjaan kita ya Pak betul, Pendeta. betul. Jadi jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Dan di sini Pak Pendeta, kadang kita tuh sangat terbebani dengan panggilan pelayanan. Banyak dari kita mungkin karena saya nggak tahu, mungkin karena kita ini hidup di dunia, jadi hal-hal rohani itu menjadi suatu hal yang beban mungkin. Tapi ketika di luar kita merasa itu sebagai suatu kehormatan atau pleasure ya, kesenangan gitu. Bagaimana mungkin Pak Pendeta boleh kasih suggestion gitu ya, bagaimana kita orang muda boleh melihat bahwa melayani Kristus itu adalah suatu kehormatan, suatu hal yang istimewa, hak istimewa bagi kita, dan bukan suatu beban. Oke, kalau kita kembali ke konteks tadi, maka semua orang yang ditemui oleh tuan tanah itu, tuan pemilik kebun itu, adalah mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani atau bekerja. Tidak ada satupun dalam kisah itu yang menyatakan bahwa ada yang menolak panggilan pekerjaan itu. Semua terima dengan sukacita. Karena apa? Karena memang mereka sudah lama menunggu orang datang memberikan pekerjaan kepada mereka. Nah, dalam pelajaran ini juga kita bisa melihat Yesus sebagai tuan dari pemilik kebun itu, ketika dia keluar jam 3 sore, dalam diskusi, dalam percakapan tersebut, dia masih melihat ada orang yang belum bekerja. Lah, kenapa masih ada orang yang masih berdiri di sini sementara saya butuh tenaga yang lebih banyak untuk mengerjakan. Nah, kita tahu sejarah dalam kebun anggur ini, kalau kita lihat secara sejarahnya, ketika musim panen, kebun anggur, musim panen anggur itu tidak boleh ditunda. Begitu waktunya terlalu lama tidak dipanen, itu buahnya akan busuk. Artinya apa? Sebanyak orang harus dipekerjakan untuk menyelesaikan panen itu. Nah, sama halnya dengan kita juga dalam pekerjaan pelayanan ini. Jiwa-jiwa itu harus segera dipanen. Jiwa-jiwa itu harus segera dibawa kepada Yesus Kristus. Tidak boleh ditunda. Begitu kita menunda, bisa saja ada satu jiwa yang hilang dan binasa. Maka, supaya kita menganggap pekerjaan ini adalah suatu yang kehormatan, Kak Alicia harus ingat, pekerjaan kita, pelayanan kita adalah untuk menentukan satu jiwa akan diselamatkan atau akan binasa. Kehormatan kita adalah di situ. Yesus katakan kepada Petrus, engkau akan duduk bersama dengan aku di kerajaan sorga untuk menghakimi 12 suku Israel. Artinya apa? Kewajiban kita, kehormatan kita sekarang adalah, bila mana saya bekerja bagi Kristus, mau menerima panggilan pelayanan ini, maka saya memiliki kesempatan untuk membawa orang kepada Yesus dan diselamatkan. Bukan masalah materi, bukan masalah pangkat, bukan masalah jabatan, tapi ada satu jiwa yang dibawa kepada Kristus. Itulah kebanggaan kita sebagai pekerja di kebun anggur Kristus di bumi ini. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Satu jiwa itu adalah kebanggaan kita. Dan teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Menurut saya ini adalah satu hal yang luar biasa bagi saya secara pribadi, pelajaran ini khususnya Pak Pendeta. Dan saya rindu teman-teman juga semua boleh merasakan bagaimana kita memang dipanggil untuk melayani. Baik Pak Pendeta, ada satu closing statement yang bisa Pak Pendeta sampaikan pada teman-teman sahabat Inverse? Baik, sahabat Inverse dimanapun kita berada, teman-teman orang muda, boleh saja di masa yang lalu kita mengabaikan panggilan untuk melayani bagi Kristus. Entah apapun tugas kita, apapun kemampuan kita, mau menjadi seorang pekerja di kantor, seorang pelajar di kampus, seorang siswa di sekolah, bahkan seorang anak remaja di rumah. Kita saat menerima panggilan, ada panggilan datang kepada kita, kamu harus siap dan bersukacita menyambut panggilan itu. Karena ada satu pekerjaan besar yang sedang menunggu kita. Pekerjaan itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir binasa di dunia ini. Maka saya harus menerima panggilan itu. Kalau tidak, kalau bukan saya, boleh jadi jiwa-jiwa itu, orang-orang yang terdekat dengan kita, bisa saja mereka akan binasa dan tidak punya kesempatan
hidup kekal dalam kerajaan sorga. Maka saya harus menerima panggilan itu. Sekalipun saya adalah orang yang paling lemah daripada yang lain, yang dipanggil hanya di jam 5 sore, yang sudah di akhir-akhir, terimalah panggilan itu. Karena bagi Yesus Kristus, semua pekerja-pekerja akan mendapatkan upah, kasih karunia keselamatan dalam kerajaan surga. Itulah yang kita tunggu. Amin. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami puji muliakan nama-Mu karena besar kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk pelajaran yang indah yang telah kami renungkan, kami pelajari bersama-sama ya Bapa. Biarlah ini boleh menolong kami untuk terus mengingat bahwa Engkau terus-terusan memanggil kami untuk terus bekerja melayani Engkau, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ya Bapa. Tolong kami ya Bapa untuk boleh tetap setia, untuk boleh tetap bergantung hanya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk kesempatan episode kali ini ya Pak Pendeta. Ya, sama-sama Kak Dan terima Alicia. kasih juga untuk sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada diskusi kali ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh terus menolong kita untuk menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk melayani. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada episode selanjutnya. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.